warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sejawat adik-adik semua teman-teman di garda terdepan pelayanan kesehatan di Kota Bandung ya. Jadi saya ditugasi nih untuk kita mencoba untuk memenuhi standar minimal kemarin yang tadi ditemukan tadi ya. Artinya ada 2 penyakit yang sampai saat ini menjadi penyumbang masalah dalam bidang kesehatan, yaitu diabetes dan hipertensi. Saya masuk dulu diabetes karena saya banyak di diabetes berkecimpung ya. Terutama di fasilitas kesehatan tingkat primer. Nah, kalau sejawat membaca peraturan presiden nomor peraturan pemerintah nomor 47 turunan dari Undang Cipta Kerja, Ciptaker, itu ada pengelolaan terutama berhubungan dengan FKRTL, karena itu perumah sakitan. Tetapi suka atau tidak suka, pelayanan kesehatan itu harus continue of care. Jadi kita harus inline dari PPK 1, PPK 2, PPK 2. Jadi dari FKTP dan FKRTL itu harus ada kesinambungan. Tujuannya tadi yaitu untuk membuat manusia Indonesia ini berkualitas. Nah, sedangkan visi misinya Pak Presiden adalah peningkatan kualitas dari SDM. Jadi SDM yang berkualitas ini yang harus kita bentuk ya. Jadi saya setuju sekali kenapa hipertensi dan diabetes itu harus kita kelola dengan baik. Ini disclose riwayat saya tadi boleh dilihat, dipandang dengan jelas. Yang menakutkan mungkin saya sebagai ketua komite medik ya. Dianggapnya komite medik ini Hasan Sadiq ini betul-betul sangat berperan banget di dalam pengelolaan kesehatan ya. Kalau yang lain-lain tentang sensit tadi ya itu mah terlalu banyak unsur politis ya sebetulnya. Baik, Baik, nah ini saya katakan tadi kenapa kita berfokus pada hipertensi dan pada diabetes. Karena tadi bahwa selain dia membebani APBN kita juga melalui penyakit yang besar dan akhirnya membebani APBN kita. Oleh karena itu penyakit jantung ini sebagai penyakit utama penyebab kematian. Ternyata kejadian kematian diabetes penyakit jantung ini sebetulnya terjadi paling banyak hampir seluruhnya terkait dengan diabetes mellitus. Ya 50% kematian pada diabetes mellitus karena kardiovaskular. Artinya proses arteriosklerotik yang akan menimbulkan angina pectoris, akan gagal jantung, ada serangan jantung dan segala macam dan stroke. Ya jadi gini, ada arteriosklerotik akan menyebabkan kejadian penyakit jantung. Akan terjadi stroke. Itu pegangannya ya. Hanya 50% besar sekali kalau dilihat. Nah, tetapi kalau gula darah saja ternyata tidak cukup. Harus kita berbicara tekanan darah juga. Tekanan darahnya pun sebagai komorbid pada diabetes itu akan memberatkan kejadian kardiovaskulernya sendiri. Yang jadi masalah adalah harus dicapai target. Tadi gula darah tadi harus dicapai target, baru bisa kita cegah. Tekanan darah pun harus bisa target. Tekanan darah diinginkan pada sistolik 120, tidak boleh lebih dari 120, 130 juga pada usia muda lebih rendah lagi. Jadi ujung-ujungnya target diabetes itu tekan hipertensi itu harus bersama-sama dicapai. Kalau stroke bergeser pada usia biasa 120 dan kalau kurang kalau diabetes dia harus lebih rendah lagi ya. Jadi 120 itu pada sulit ya. Sedangkan pada orang yang normal kelihatannya agak tinggi 130 140 nggak jadi masalah. Makanya sekarang sangat jelas sekali dalam proses imunisasi harus terkontrol dulu, kan kecuali kalau di atas 180.
Selain hipertensi dan diabetes, juga ada satu lagi yang harus kita perhatikan adalah tentang lipid. Ini juga harus. Jadi diabetes, hipertensi, dan lipid ini adalah yang harus dikelola sangat berhubungan dengan pola gaya hidup. Oleh karena itu teman-teman di klinik Pratama atau di puskesmas harus melakukan suatu edukasi yang terus-menerus terhadap perubahan gaya hidup sebagai upaya pencegahan tentunya saja. Saya singkat dari pernyataan saya tadi bahwa kalau pasien-pasien untuk mencegah kardiovaskuler atau mencegah proses aterosklerotik adalah ABCD. Ya, ABCD itu apa? A-nya B1C harus terkelola dengan baik, targetnya tercapai, B-nya blood pressure-nya harus tercapai, kurang dari 130/80, kalau diabetes 120/80, kolesterol LDL-nya kurang dari 2,0 atau dikurang dari 100 mg per desiliter, dan D-nya obat. Obat-obat yang dipilih dia kelihatannya obat-obat yang berhubungan dengan hipertensi juga, ACE inhibitor, ARB, dan segala macam. Ya alhamdulillah sebetulnya di dalam formularium nasional sudah tersedia. Yang ES, ABCD itu, ES-nya adalah sebetulnya adalah gaya hidup tadi, sudah dikemukakan. Ada cerdik, ada patuh, itu adalah bagian dari ini. Kalau saya ngambil dari teman-teman di luar, mengatakan untuk mencegah kejadian vaskuler adalah ABCDs ya. ABCDs itu adalah untuk memproteksi pembuluh darah kita. Nah, sekarang masuk ke diabetes mellitus. Apa sih masalahnya pada diabetes mellitus? Yang jadi masalah adalah insidensi. Indonesia sekarang ini adalah ranking ke-7, kalau nggak salah ranking ke-7 ya, apa udah berubah atau tidak. Tapi diabetes yang begitu insidensi meningkat juga mempengaruhi adalah kematian juga expenditure healthcare. Jadi pembiayaan kesehatan juga akan berubah. 80-90% ternyata kasusnya diabetes tipe 2. Oleh karena itu kenapa di PPK 1 untuk insulin sebaiknya dikirim dulu lah, biar dikoreksi dulu oleh penyakit dalam. Kita tahu ya bahwa diabetes tipe 2 itu dia membutuhkan obatnya multifarmasi, polifarmasi, karena ada proses insulin resisten dan insufisiensi dari sel beta. Ya, itu pegangan. Kenapa? Karena itu apa? Tujuannya kalau untuk mencapai target HbA1c harus dilakukan dengan monoterapi. Menurut penelitian 6 tahun gagal. Jadi glimepirid dari 1, 2 mili, 3 mili, 4 mili, malah ada yang sampai 6 mili. Glimepirid itu akan gagal. Ya, ini menurut. Kapan gagalnya? Minimal 6 tahun pertama akan gagal, ya, akan gagal, tidak akan tercapai HbA1c. Jadi untuk mencapai target gitu kan teman-teman ya, nyantai. Nah, karena saya katakan tadi ada insulin resisten dan ada insufisiensi sel beta, ujungnya pasien-pasien diabetes cenderung polifarmasi, tidak hanya satu obat. Maka itu harus dikelola sejak dini di PPK 1 ya. Nah, maka itu monoterapi pun dirubah menjadi modern farmasi. Bagaimana supaya tidak sampai 6 tahun nih akan gagal. Modern farmasi itu ada yang pakai intermediate release, modified release, extended release, itu adalah modern farmasi ya. Jadi tunggal tapi modern farmasi. Jadi kebanyakan pada diabetes itu selalu polifarmasi, belum dia punya komorbid, hipertensi, lipid, penyakit jantung akibat seorang pasien diabetes, obatnya bisa 12 macam ya. Dan tidak patuh ujungnya. Oleh karena itu poin kunci adalah edukasi buat pasiennya sendiri. Nah, jadi tujuan utama kita dalam mengobati diabetes sebetulnya adalah untuk memperbaiki quality of life. Tidak boleh ada komplikasi, benar. Kalau ada komplikasi, pasti quality of life-nya akan menurun. Ya. Kita balik ke bawah. Keyakinan kita bertambah besar
bahwa kalau glycemic control itu akan menghasilkan yang bagus. Jadi akan menurunkan komplikasi. Dibuktikan dengan 4 penelitian besar, walaupun dari luar, tapi ini sangat terbukti. Ya, PDS di Inggris, Advanced Study, Accord Study, dan PAD Study. Semua menyatakan kalau HbA1c diturunkan 1% dapat menurunkan komplikasi hampir sampai 42%, baik makro maupun mikro. Saya ditanya, jadi yang sisanya yang tidak diturunkan apa? Ya akan terjadi komplikasi pada diabetesnya. Ya, paham ya? Bahwa kalau sudah orang jatuh diabetes, itu akan tetap terjadi komplikasi. Ya, komplikasinya baik mikro maupun mikro. Tetapi saya katakan tadi 1% menurut PPDS, Advan dan segala macam, 1% HbA1c bisa dari 10 menjadi 11. Dari 11 jadi 10, itu akan memberikan manfaat untuk mencegah komplikasi sampai 23 sampai 42%. Ya, jadi ada manfaat. Kalau begitu kapan kita harus mencegah? Ya kalau sudah diabetes kita jelaskan diabetes tidak akan sembuh tetapi dapat kita kontrol dengan baik. Jadi kalau mau mencegah komplikasi kita harus bergeser ke prediabetes, yaitu DPP, Diabetes Prevention Program, dan DAKING. Penelitian menyatakan treatment pada orang pasien-pasien yang punya faktor risiko, yaitu pada pre-diabetes. Jadi kalau udah diabetes pasti akan komplikasi lambat laun. Ya, kalau nggak apalagi kalau nggak diobatin, HbA1c-nya di atas 7 terus ya akan terjadi. Tapi 1% turunkan ya bagus. Nah, jadi kita fokus, harusnya kita berbicara cegah orang punya faktor risiko diabetes, yaitu pre-diabetes, di treatment atau di edukasi. Jadi pre-diabetes. Jadi kalau kita bicara diabetes kayak iceberg, fenomena gunung es, hanya sedikit. Oleh karena itu kita tidak bisa nahan nih. Kota Bandung bingung nih kenapa menjadi bukan di Bandung aja, di seluruh Indonesia, kota Indonesia itu diabetes itu susah dicegah. Karena kita berbicara hanya di permukaan saja, harusnya kita berbicara di prediabetes. Nah, mumpung Pak teman-teman ada di klinik Pratama, edukasi yang paling penting. Ya, untuk edukasi kita harus lakukan, kuncinya adalah screening. Deteksi nih orang yang diabetes, siapa yang punya faktor risiko. Yaitu pertama adalah ditanya anamnesis. Orang-orang yang lahir dari keluarga diabetes, anak-anaknya. Tanya. Orang-orang yang punya penyakit jantung, tanya. Orang yang pernah melahirkan lebih dari 3,5 kg ditanya. Orang yang polikistik ditanya. Nah, itu harus dilakukan screening HbA1c ataupun gula darah. Ya, ini potensial untuk ke diabetes, apalagi kalau orang prediabetes akan jatuh ke diabetes. Jadi, makanya saya katakan kalau kita bicara diabetes sebetulnya sudah terlambat kita. Harusnya kita berbicara di prediabetes, ya. Prediabetes. Jadi, prediabetes nih kalau kita nemu treatment gunakan metformin dengan syarat usianya kurang dari 60 tahun, belum diabetes nih. Kurang dari 60 dengan BMI-nya lebih dari 35. Sekarang orang Indonesia tuh udah 36, 37 banyak sekali ya. Perut buncit itu banyak sekali ya. Jadi treatment nih dengan metformin, jangan nunggu dulu diabetes. Paham ya? Jadi kalau ngomongin diabetes udah selesai gitu. Saya lebih cenderung pada klinik Pratama harus atau di puskesmas lebih baik di treatment ini. Dasarnya ada gitu ya. Karena kalau tidak di treatment akan jatuh pada diabetes. Pula diabetes ya tinggal tunggu komplikasi ya. Nah, sekarang kita berakhir. Jadi kita setuju ya. Kita setuju bahwa kalau prediabetes itu di treatment, yaitu pada kondisi pasien itu dalam kondisi HbA1c lebih dari 5,7. Tapi gula darahnya belum masuk diabetes. Yaitu gula darah puasanya belum 126. Itu boleh kita treatment HbA1c-nya diturunkan. Yaitu kayak tadi ya. Sekarang bagaimana kalau orang tersebut jatuh pada diabetes? Jangan jatuh sampai diabetes. Kita lihat sama-sama bahwa diagnosisnya sangat, kalau prediabetes itu 125, kalau diabetes gula puasanya 126, cuma bedanya 1.
Kalau gula darah puasanya 125 prediabetes. Kalau 126 diabetes. Jadi prediabetes itu sangat sangat tipis perbedaannya ya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi diabetes, gula darah lebih dari 126 pada saat puasa atau 2 jam postprandialnya lebih dari 200. Yang puasa 126, kalau 2 jam setelah makannya lebih dari 200. Sama dengan hiperglikemi dalam keadaan sewaktu ya. Sedangkan A1C, mohon maaf, A1C itu menjadi patokan oleh WHO menjadi kadar untuk diagnosis. Tetapi A1C 6,5 itu sebetulnya harus diukur pada pemeriksaan yang metode pemeriksaan yang sudah certified NGSP. Itu baru dan standarnya untuk DCCTSC. Jadi standarnya di sisi itu adalah penelitian untuk diabetes tipe 1 ya. Jadi jangan mengandalkan HbA1 lebih dari 6,5, jangan untuk diagnostik ya. Diagnosis kita oleh diagnosa pakai HbA1c, tetapi harus menggunakan metode pemeriksaan NGSP ya. Paham dulu ya. Puasa 126 lebih atau sama dengan 2 jam setelah makannya adalah di atas 200 atau sama dengan 200. Itu diabetes ya. Ini hanya menjelaskan lagi. Nah, saya katakan tadi, yang prediabetes itu antara 5,7 sampai 6,4. Gula darahnya antara 100 sampai 126 yang puasanya. Untuk 2 jam PP-nya 140 sampai 199. Kan bedanya tipis ya, prediabetes itu ya. Sangat bedanya satu. Jadi saya cenderung, ayo kejar prediabetesnya, jangan berkejar pada diabetesnya ya. Nah, kalaupun sudah jatuh pada diabetes pasien kita, apa yang kita lakukan? Ya, tentu saja kita akan kelola dengan baik pasien ini ya. Caranya tentu teman-teman udah pada paham semua. Cuman sayangnya sampai saat ini pengelolaan diabetes itu continue of care-nya masih mozaik. Tidak satu platform ya. Kalau di aplikasi itu platformnya dulu harus sama. Nah, hari ini kita membuat platform yang sama untuk mengelola diabetes ya. Jadi bukan saya ngajarin, tetapi saya mengajak untuk melakukan suatu platform yang sama dalam pengelolaan diabetes. Jadi kalau kita di PPK 1 atau di klinik pertama kita bertemu dengan pasien pertama kali dengan diabetes, kita wajib menanyakan riwayat penyakitnya. Ya, kita sebagai seorang dokter begitu. Kita wajib melakukan pemeriksaan fisik, melakukan evaluasi laboratorium dan penapisan komplikasi. Itu pikiran kita ya. Oleh karena itu, telemedicine itu saya masih belum memberikan lampu hijau. Oleh karena itu, pada saat kita menggodok PMK telemedicine, nggak akan selesai kalau menurut saya. Karena terkait dengan malpraktek. Nanti kita itu dia memang enak kita dapat jasanya untuk teman-teman praktek, tetapi ujungnya kita kena malpraktek. Kenapa? Karena kita tidak melakukan pemeriksaan fisik. Seorang dokter itu harus melakukan pemeriksaan fisik. Hubungan dokter dengan pasien diterimakan berupa rekam medis. Sedangkan di dalam rekam medis itu harus ada anamnesis dan ada pemeriksaan fisik, laboratorium dan selanjutnya. Nah, ini yang masih dilema. Tetapi sebentar lagi akan keluar PMK telemedicine. Ya, dan sudah ada segala macam. Jadi hati-hati ya, teman-teman, dalam keadaan pandemi ini jangan sampai melakukan telemedicine dan ujung-ujungnya nanti ada tuntutan dari pihak klien kita ya, dari pasien-pasien kita. Baik, jadi pertemuan pertama kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, evaluasi laboratorium, dan habiskan komplikasi. Jangan lupa, yang selalu gagal adalah selalu tentang kaki. Karena kita tuh enggan jangankan membuka sepatu. Lihat kaki pasien diabetes itu jarang sekali itu ya. Harusnya pasien itu dilihat kakinya. Coba dilihat dari pemeriksaan di luar ya. Itu dokter dengan pasien itu tidak pernah berhadapan, tetapi pasiennya berhadapannya di sebelahnya. Sebelah kiri atau sebelah kanan dokter, biasanya di sebelah kanan dokter, di samping dokter, atau pasiennya duduk di meja ya, di kursi, di tempat tidur, duduk nggak pernah tidur, karena kalau duduk itu terjuntai tangannya,
Begitu naik, itu kan kalau kita kan nggak kidal. Banyak kan kalau di luar itu meriksa dari sebelah kiri. Ya, kalau kita kan banyaknya di sebelah kanan. Itu juga akan mempengaruhi. Karena tampilan fisik kaki itu akan menentukan kehidupan kaki berikutnya pada orang diabetes. Itu jadi sekali lagi begitu ada pasien diabetes, tanya apa keluhannya, pemeriksaan fisiknya apa yang ditemukan, terutama kaki, pandangan matanya gimana, kabur atau enggak. Selalu ditanyakan. Memang nanti dok ribut dok apa namanya nanyanya terlalu banyak. Lah ini kita sebagian itu artinya kita harus memberikan kualitas pelayanan minimal, standar pelayanan minimal kita sudah berikan pada pasien. Ya pada minimal dia ada tadi riwayat penyakit dengan fisik, laboratorium dan penapisan komplikasi. Soko guru mengobati diabetes, mengelola diabetes adalah yang pertama adalah edukasi. Edukasi itu mengandung di dalamnya ada physical exercise, olahraga, mengatur diet, obat-obatan, dan satu lagi adalah self monitoring. Dan ini dianjurkan oleh ADA, Perkumpulan Diabetes di Amerika. Tapi kita kalau self monitoring itu terlalu mahal, tapi kami dari Perkini sedang mengajukan self monitoring ini adalah sebagai indikasi untuk indikasi pasien itu tidak terkendali, sehingga diberikan glukometer, dipinjamkan dan kita kembali lagi. Ini juga mekanismenya juga belum kami perhitungkan atau kita rekomendasikan nanti pada suatu saat setelah diperlukan dengan segera ya. Jadi kalau pasiennya belum pintar mengelola diabetes, itu saya seringkali tidak menyarankan melakukan glukosa mandiri. Ya, kenapa? Karena gula darahnya turun, pasiennya makan banyak. Gula darahnya tinggi sekali, dosisnya dinaikkan. Itu bahaya buat pasien. Jadi gula darah itu tidak boleh terlalu bawah dan tidak terlalu tinggi. Jadi harus jadi variabilitasnya sangat kecil. Dan variabilitasnya terlalu jauh, rendahnya rendah sekali, tingginya tinggi sekali, itu tidak boleh. Karena itu pun kurva seperti gitu akan merusak sel. Ya. Jadi saya simpulkan bahwa yang pertama pentingnya adalah atur makan. Bukan saya seringkali ibu harus diet, jangan atur makan kalimatnya ya. Kalau diet itu buat pasien itu dikatakan tidak boleh makan apa-apa. Olahraga, obat-obatan, dan edukasi. Yang penting adalah edukasi. Kalau saya selalu melakukan edukasi terhadap pasien. Saran saya adalah tetap haluskan edukasi. Maka itu bentuklah edukator di klinik pertama. Edukator nggak harus dokter, boleh perawat, para medis yang lain saja. Jadi mengatur makan gimana? Ya kalau kita istilahnya di kedokteran namanya terapi nutrisi medis. Ya di dalam nutrisi medis itu kita harus melakukan mengatur komposisi dari karbohidratnya, lemaknya, proteinnya. Karbohidratnya berapa persen? 45-65%. Lemaknya 20-50%, 25%. Proteinnya 10-20%. Tampak bahwa komposisi inilah yang harus disampaikan pada pasien. Biasanya saya mengajarkan sendiri. Makannya sekepal, nasi sekepal ini itu karbohidratnya, tangannya adalah 3 jari yang kita rangkap, ini dagingnya 1 potong berarti 1 potong lagi tahu atau tempe dan setampuk sayuran dan sejempol minyak. Itu udah kalau saya hitung sudah hampir komposisi yang kita. Jadi yang menentukan makannya adalah tangan pasiennya sendiri gitu. Kalau bawa timbangan, Bu nanti ditimbang 100 gram pakai gelas, nanti makan di rest area ataupun di tempat itu diukur, dibawa timbangan kan repot banget. Jadi tergantung, berarti bahwa hidup kita itu tergantung pada tangan kita tergantung pada garis tangan. Ya. Jadi kebutuhan kalorinya berapa? Antara 25 sampai 30 kalori. Jenisnya udah tahu komposisinya. Sekarang jumlah kebutuhannya 25 sampai 30 kalori. Saya seringkali ngambil antara 25 saja. Ya, karena sangat tergantung jenis kelamin. Kalau dia beli bangunan dia harus 30 kalorinya lebih banyak. Umur atau bisa kalau dia hanya di belakang meja saja kayak gini WFH, berat badan pada naik semua ya bahaya gitu ya. Jadi sangat tergantung individual.
Mau 25 kalori boleh, 35 kalori boleh ya. Tapi kalau saya lebih baik menentukan dengan tangan sendiri ya. Sekepal nasi, 1 potong daging, 1 potong tahu atau tempe, setangkup sayuran, dan sejempol minyak. Artinya boleh tahu digoreng, boleh minyak digoreng, daging digoreng. Jadi prinsip 3J harus dipegang. Jumlahnya, jenisnya, dan jadwalnya. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Jangan menyuruh pasien harus makan jam sekian biasanya. Kebiasaan pasiennya mana? Ya biasanya jam 7 pagi makan pagi ya nggak apa-apa. Makan jam siangnya jam 14 ya jam 14. Atau nanti makan malamnya jam 7 lagi nggak apa-apa. Jangan merubah kebiasaan pasien. Yang kita rubah itu adalah jumlah, jenis, dan jadwal. Disesuaikan. Ya, oke. Jadi 3J. 3J ini harus kita pegang dengan baik. Ya. Nah sekarang olahraga gimana? Nggak usah disaranin naik sepeda. Cukup dengan melakukan olahraga atau kegiatan jasmani yang teratur. Makanya di Germas itu juga gerakan masyarakat sehat itu juga nggak terlalu spesifik dikatakan. Yang penting ada gerakan latihan jasmani. Kalau saya sarankan adalah jalan kaki aja. Jalan kaki pokoknya 30 sampai 45 menit per hari dalam 1 minggu. Total 1 minggunya adalah 150 menit. Jadi boleh Selasa, Rebo, Senin, Rebo, Senin, Rebo, Jumat, atau Minggu. Masih 40 menit. Pokoknya jumlahnya adalah 150 menit per awalnya. Lama-lama itu bisa tiap hari. 30 menit terus. Yang penting adalah continue. Ya. Jadi tribe-nya jalan. Continue, ritmik, intermittent, dan endurance. Nantinya pastinya. Karena kalau makin tidak melakukan latihan jasmani, makin malas tuh pasien itu. Dan makin gula darahnya makan naik. Sedangkan intervensi farmakologis sudah tersedia di formularium nasional. Ada sulfonylurea, ada metformin, ada biguanid kan maksud saya, ada thiazolindion, ada lagi sekarang masuk apa tadi obat yang baru DPP inhibitor, ada akarbos, ada SG itu terlalu mahal. Ada di mana? Obat baru nih SG itu, tapi kita harus tahu ada obat baru, ada SGLT2 inhibitor, dan ada juga golongan insulin. Kita harus tahu juga kerjanya di Indonesia. Supaya kerjanya di mana, glinit di mana, jadi jangan maaf banyak yang memberikan golongan glibenclamid 3 kali 5 mg. Akhirnya pasiennya jatuh pada keadaan hipoglikemi. Jadi kita harus melihat ini meningkat kerjanya. Jadi dikasih ke insulin. Kita harus melihat efek sampingnya, berat badannya naik dan hipoglikemi. Dan efektivitas HB1 berapa? Bisa sampai angka 2. Jadi kalau gula ada HB1-nya 15, pilih yang 0,5 sampai 0,8 kan tidak akan turun terlalu berat. Misalnya kasih akarbos, ya HB-nagen nggak bisa turun-turun nantinya. Ya, jadi kita harus melakukan evaluasi A1C-nya berapa. Oh, yang kalau HB1C tinggi ya kita pakai yang HB1C-nya bisa menurunkan lebih besar, yaitu sulfonylurea. Ya, hati-hati dengan hipo. Jelaskan pada pasiennya. Kalau kita ingin berat badannya bisa menurun misalnya, tapi tidak ada kontraindikasi, kita bisa udah pilih metformin. Oh, HB1-nya pun turunkan sampai angka 2%. Jadi kita pilih obat-obat yang bisa menurunkan HbA1c sampai mencapai target, yaitu kurang dari 7. Tapi pujilah pasien kalau HbA1c-nya bisa diturunkan, turun 1% aja, itu adalah menyenangkan buat pasien. Nah, jadi saya katakan bahwa pentingnya kontrol glikemik itu pencapaian HbA1c kurang dari 7%. Nah, jadi targetnya apa? Ya ini targetnya. Jadi untuk mencapai HbA1c kurang dari 7%, kita harus mencapai preprandial plasma glukos antara 80 sampai 100. Ya gula puasanya lah. 80 sampai 130 gula puasanya. Setelah makannya kurang dari 180. Ini kita capai. Nanti HbA1c-nya bisa tercapai dengan baik.
Perlu diingat yang pasien setelah makan 2 jam postprandial itu adalah setelah suapan pertama ya, bukan setelah selesai makan. Jadi dihitungnya kalau pada laboratorium nanti di puskesmas atau di PPK periksa gula darah, tapi dihitungnya adalah sejak suapan pertama. Itu detik pertama, baru 2 jam berikutnya adalah untuk diperiksa 2 jam. Banyak ya ada yang salah setelah selesai makan, itu salah ya. Suapan pertama. Oke. Nah sekarang tadi targetnya apa benar harus 7? Tentu saja tidak. Kita seorang dokter selalu berbasis adalah kepentingan pasien. Jadi, favorite patient, kondisi pasien itu yang menentukan. Kalau makin pasiennya semakin tua atau life ekspektasinya sudah kurang, misalnya usianya 80 tahun kan ekspektasinya paling 4-5 tahun. Kita harus tahu Kota Bandung usia harapan hidupnya berapa? Kalau nggak salah 80,4 tahun. Ya, itu yang kita pegang. Kalau udah 84 tahun, ya habis itu jangan 7, angka 8 lah, gitu ya. Yang terlalu ketat kan, quality of life-nya harus kita lihat, bukannya angkanya yang dilihat ya. Kita ngobatin angka, tapi quality of life itu harus kita menjadi nomor 1. Jadi, segera mungkin, as soon as possible, A1C-nya achieving 3 months. Ya, sampai 3 months itu harus tercapai. Berapa angkanya? 7%. Balik lagi ya. As soon as possible, A1C-nya achieving less than 7%. Ya, paham ya? 3 bulan kita punya cita-cita, AB1 harus tercapai. Berapa targetnya? Bisa kurang dari 7% atau 6,5% atau 8%. Sangat tergantung dari gula darah, puasa, dan 2 jam postprandial. Jadi individualisasi. Oh kalau usianya tua 8 aja lah. Kalau usianya muda harus 6,5%. Itu targetnya kita harus berdiskusi dengan pasien. Jadi 3 bulan HbA1c tercapai. Jadi jangan berpikir nanti aja tercapai lama, itu sudah terlambat. Misalkan tadi sudah terlambat kalau kita berpikir mulai dari diabetes. Ini udah terlambat kita kalau ngobatin diabetes ya. Lebih terlambat lagi kalau HbA1c-nya tidak tercapai pada 3 bulan pertama ya. Oleh karena itu Perkeni memberikan pedoman terapi, panduan terapi, yaitu dengan mengadopsi semua guideline dari seluruh dunia, dari semua perkumpulan profesi dunia. Yaitu kita gunakan secara HbA1-nya targetnya adalah kurang dari 7%. Tetapi kita dibagi. Kalau 7,5, kurang dari 7,5, apa pilihan obatnya? Apa saja. Ya, dalam 3 bulan harus sampai. Dalam 3 bulan HbA1 tidak dicapai. Jangan melihat ke sini dulu kalau menurut saya ya. Di sini dulu tercapai dulu cita-cita. Lebih dari 7,5 fase pertama langsung obat kombinasi. Kalau lebih dari 10 insulin atau kombinasi. 3 obat langsung atau insulin langsung. Jadi hanya 3 bagan. 7,5, lebih dari 7,5 dan lebih dari 9. 7,5, lebih 7,5 dan lebih dari 9. Pilihannya adalah kalau lebih 9 berikan kombinasi 2 obat atau langsung insulin. Ya, ini. Nah, pada orang imunisasi itu berapapun HbA1c sudah dibolehkan. Asal tidak ada gangguan metabolik. Misalnya berat badannya turun, saya tidak akan izinkan itu. Walaupun HbA1-nya bagus, tapi tidak akan saya turunkan. Kalau ada penyakit lain juga saya tidak izinkan. Misalnya ada TBC-nya segala macam yang sedang akut, ya, gangguan metabolik akut atau ada infeksi akut, saya tidak akan. Jadi pada orang diabetes vaksinasi COVID dibolehkan asal tidak ada gangguan metabolisme. Ya, memang bagusnya kalau ragu dikonsulkan, tetapi guideline pedoman vaksinasi kan sudah ada. Harus yakin, aku yakin dari sekarang kalau besok melakukan vaksinasi lagi harus punya confident bahwa kalau memang dia berobat rutin dan HbA1c-nya tidak ada tanda-tanda akut, dia metabolik akut atau infeksi akut, ya kita imunisasi saja. Dan satu lagi, jangan percaya pada omongan pasien tentang penyintas.
Ya, pasien itu pengen penduduknya pengen diimunisasi karena rame-rame, padahal dia penyintas ya. Penyintas itu agak rumit nantinya, akan lebih sulit ke depannya nanti. Ya, kipinya pun akan berbeda-beda ya. Oke. Lanjut. Nah, kita lihat. Tadi kan guideline Perkeni nih. Perkeni kan obatnya apa sajalah. Mau pakai metformin, sulfonylurea, pakai glucosidase inhibitor, mau pakai DPP-4, mau pakai apa? Penghambat SGLT2 inhibitor, mau agonis SGLT1, nggak apa-apa. Silahkan kalau pasiennya mampu ya. Tapi kan kita tidak seperti itu. Nah, karena apa? Karena EDA mengatakan 2020 pilihan pertama pada orang diabetes harus tentukan dulu ada penyakit jantung atau tidak. Saya katakan tadi, kita selalu terlambat kalau ngobatin diabetes. Jadi harusnya kita pindah nih, FKTF harus di mana? Di prediabetes. Karena prediabetes nggak ada kalimat kardiovaskulernya. Jadi pilihannya metformin gitu. Prediabetes pilihannya metformin. Semua diobatin metformin supaya tidak jadi diabetes. Akhirnya kan pengobatannya lebih sederhana, hanya metformin ngumpul gitu ya, dan tidak jadi diabetes. Ini kan mahal sekali. Walaupun mahal sekali pilihannya, tetapi ini memang adalah memberikan dampak positif terhadap kematian akibat kardiovaskuler. Ya. Nah kalau tidak mampu, EDA pun sudah pilihannya setelah metformin harus diberikan sulfonylurea, diazolonium, sulfonylurea saja. Jadi metformin, sulfonylurea, diazolonium atau DPP-4 inhibitor. Inilah kenapa DPP-4 inhibitor sekarang ada di Fornas. Jadi kita pilihannya bisa ada 4 obat, ada 3 obat. Ya. Sudah ada di Fornas golongan DPP-4 inhibitor. Dan saya katakan nggak perlu saya lihat, ini dibaca lagi aja. Nah sekarang gini, kalau gitu milih obatnya kan bingung. Mana yang mau dipilih? Pilihan pertama adalah tetap metformin. Kecuali kalau ada kontraindikasi. Saya tidak akan memberikan metformin kalau pasien tersebut terjadi penurunan berat badan yang hebat. Ya, kalau metformin itu digunakan monoterapi, tapi tolong dalam 3 bulan pertama harus mencapai HbA1c. Caranya apa? Ya tadi dosisnya harus dinaikkan sampai dosis maksimal pada sampai bulan ketiga, sehingga HbA1c-nya tercapai dengan baik. Ya, oke. Walaupun metformin jadi pilihan utama, boleh kita menggunakan obat-obat yang lain. Pakai Gliben, Glimepirid, tetapi risiko hipo atau obat-obat yang lainnya. Ya, silakan saja kalau memang ada di tempat kita kerja. Saya lebih cenderung dalam era asuransi, era seperti ini di Amerika itu juga adalah harga yang utama. Perhatikan harganya bisa dibeli terus-menerus atau kontinu, itu yang dipakai. Jadi harga di sini bukan murah dan mahal, murah dan tidak murah. Tetapi harga ini adalah pasiennya mampu beli enggak. Kalau dia mampu belinya seminggu, jangan diberikan. Apalagi kalau udah asuransi, berarti dia akan continue off-care-nya jalan. Berarti dia dijamin oleh asuransinya. Ya. Efek terhadap berat badan. Jadi tidak boleh meningkatkan berat badan. Efek samping tidak boleh ada hipokemi, dan lihat faktor komorbid. Takut ginjalnya rusak, fungsi hatinya jelek, atau jantungnya udah jelek. Jadi kita menimbang-nimbang nih obat apa yang akan kita berikan. Yang penting adalah pasiennya mendapatkan obat secara terus-menerus. Ya. Jadi saya konklusikan kalau mengobati diabetes kuncinya adalah early deteksi. Early deteksinya kapan? Early prediabetes. Early detection prediabetes. Jadi sebelum jadi diabetes. Ayo teman-teman di PPK 1 kita bikin gerakan penemuan prediabetes. Yang kemarin kita kan lalu deteksi itu gula darahnya antara 100-125, tarik lagi data, kita kumpulin, kita edukasi. Atau perlu kita treatment, gitu aja treatment langsung. Ajari nutrisinya, kasih obat metforminnya sehari 1 atau sehari 2 udah itu akan mendapatkan ya hasil yang bagus. Sehingga apa? Lifestyle akan bagus, tentu saja akan memberikan harapan yang bagus. Kayak COVID, kalau lifestyle kita jorok, itu akan mudah terinfeksi. Baik, nah sekarang geser nih kita penelitian diabetes pada primary healthcare untuk teman-teman di klinik Pratama dan di puskesmas. Kenapa saya bilang era JKN, era asuransi? Saya nggak ngomong era BPJS ya. Kalau saya ngomong era BPJS-nya terlalu besar kepala disebut terus ya.
Jadi pasien-pasien JKN KIS ya. JKN KIS yang kita bilang pasien BPJS itu pasien saya BPJS, jangan. JKN, pasien JKN. Jadi kita berbeda institusi kita dengan apa desuanya ya. Yang reguler. Nah, dulu nih internetnya jelek. Oke, kita lanjut ya. Masih terdengar suara saya? Siapa? Dani dan? Masih Dani. dok, masih terdengar dok. Oke. Siap dok, masih dok. Sekarang Siap. balik. Ya, ini JKN nih, ini yang paling ribut. PP1. Jadi di FKTP ini boleh diadopsi karena ini slide-nya Pak Dirjen yang bikin saya sebetulnya. Pelayanan dasar di FKTP. Akses, quality. Nah, aksesibilitas dan quality. Untuk apa? Ya tadi, ini adalah cita-cita dari misi-misinya dari Pak Menteri Kesehatan, yaitu aksesibilitas dan kualitas pelayanan. Satu, arti betul ya. Hari ini kita sedang meningkatkan kualitas kita. Aksesibilitas Kota Bandung masih mudah. Nah, kemudian administratif pelayanan harus jelas, batasan jenis penyakit dan batasan intervensi harus jelas juga. Ada disebut ada standar penjaminan program JKN. Tadi ada SPM-nya. Kapan kita akan bagus kalau kita punya keterkaitan dengan FKRTL? Ya, kita akan satu komunikasi melalui proses rujukan. Ya, sama. Ujungnya nanti pelayanan esensial tadi, kalau tadi katakan pelayanan minimal, pelayanan esensial itu apa? Tergantung PNPK-nya, PPK-nya, CP dan pedoman terapi. Itu sudah ada untuk diabetes itu ya, sudah disiapkan ya. Tinggal dibaca, itu tebal banget. Saya buatnya juga hampir setahun lebih itu. Karena biasa dari bidang hukor itu harus betul-betul letternya benar-benar. Jadi kuncinya adalah kita memberikan aksesibilitas dan memberikan mutu yang terbaik buat pasien kita. Ya, jadi intinya adalah penguatan pelayanan. Makanya di PP 47 itu sangat besar sekali pelayanan untuk perumah sakit kita. Ya, poin kunci di dalam PP 47 itu ada sistem rujukan berbasis IT. Nah, atau nih kalau nggak salah kalau Kota Bandung mah udah ada Sisrut di klinik pertamanya juga ya. Sisrut ini sangat penting sisipan rujukan informasi terintegrasi ya. Jadi di dalam pelayanan kita harus melakukan perubahan paradigma. Apalagi COVID ini memberikan hal yang positif buat kita. Ya, kenapa? Tadi teknologi kita harus digunakan. Jadi tatanan pelayanan adalah satu aksesibilitas. Pelayanan kesehatan dasar, aksesibilitas rujukan, jauh nih. Saya capek-capek juga. Ya, terus berupaya untuk menyambungkan antara primer sama sekunder sama tersier. Biar satu sama ya. Mutu pelayanan harus benar. Kos biayanya pelayanan kesehatan yang tinggi karena terhadap kebutuhan medis tidak komprehensif pada satu vaskes. Dipecah-pecah. Jadi PPK 1-nya ininya hipertensinya berobat ke PPK 1 ini, ketika orang itu harus datanya terintegrasi. Oleh karena itu peningkatan akses dan kualitas pasien itu wajib. Dan ini adalah diharapkan oleh Pak Dirjen, tentu saja oleh Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin. Ya, jadi kebijakannya adalah mengenai diabetes, peningkatan upaya promotif dan preventif. Ya, saya katakan jangan berputar pada kuratif saja. Budayakan partisipasi masyarakat, yaitu perlukan posbindu. Edukasi lagi kan, peningkatan peran multidisiplin. Nah, kita ajak, misalnya sekali-sekali saya undang ke puskesmas untuk edukasi, silahkan terhadap pasien. Tapi kemudian pasiennya biar kita. Yang paling penting adalah pendekatan berjenjang dari masyarakat hingga pelayanan kesehatan tersier dan rujuk balik. Continue of care. Jadi continue of care itu pada orang diabetes sangat penting. Baru ketersediaan dukungan infrastruktur dari obat-obatan, dari laboratorium itu harus tersedia. Dan nggak ada obatnya, akhirnya pasiennya juga balik lagi ke PPK 3. Jadi maaf saja, saya hanya mengingatkan klinik Pratama maupun di PPK 1 ini FKTP loh. Saya bilang bukan
klinik Pratama saja, bukan puskesmas, tapi pada tingkat pertama dilakukan dalam era jaminan kesehatan ini adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi inilah yang namanya paket, yaitu yang paket itu dikatakan itu paket, bukan. Paketnya adalah paket promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Itu yang menaungi kapitasi. Ya, jadi kita harus melakukan promotif supaya kapitasi kita tidak digerogotin oleh kuratif. Kita benerin preventif supaya kapitasi kita tidak gerogotin yang itu. Kita ngomongin rehabilitatif, kita mencegah untuk mengambilnya kapitasi. Kalau kita bicara kuratif, berarti kapitasi kita akan diambil terus. Ini proses rujukan primer, sekunder, dan tersier. Di tersier sama sekunder pun kita akan melakukan kendali mutu dan kendali biaya dengan melakukan program rujuk balik bersama-sama dengan BPJS. Jadi nggak usah takut. Teman-teman di farmasi pun sedang di Janfar juga sedang mengendalikan ketersediaan obat-obatan. Itu Pak Jokowi marah kalau obat nggak ada. Penghematan biaya kesehatan. Penghematan itu berarti bukan menurunkan kualitas. Jadi suka salah. Wah, dengan obat yang terbatas menggunakan kualitas. Pertanyaan saya, ukuran kualitas itu apa? Kalau saya tanya kualitas pelayanan kesehatan apa? Ukuran kualitas itu adalah standar pelayanan. Standar pelayanan kita yang diakui yang mana? Standar pelayanan minimal ya itu yang kita harus ikuti. Kalau minimalnya sampai dibuat USG ya itu harus diikuti. Itu. Maka itu sangat tergantung dengan standar yang kita sepakati. Ya. Jadi preventif, promotif, rehabilitatif, kuratif adalah satu rumah yang besar kita. Yang paling penting adalah kita harus melakukan membudayakan dari masyarakat. Untuk diabetes sudah jelas. Preventifnya ada, promotifnya ada, rehabilitatifnya. Kuratifnya udah pada pinter semua. Ya. Jadi kalau kuratif nanti saya jelaskan. Jadi rujukan diabetes di FKTP itu harus dengan kriteria tertentu. Ini FKTP ya. DM tipe 2 dengan komplikasi, DM tipe 2 dengan gula darah buruk, DM tipe 2 dengan infeksi berat. Itu harus dikirim. Jadi jangan istilahnya itu dirujuk karena hampir semua diabetes yang di kita hampir semua sudah komplikasi. Setelah datang ke sekunder atau tersier itu akan dikembalikan lagi paling minimal 3 bulan sekali akan kembali lagi ke FKTP. Itu karena melakukan aplikasi dari program rujukan dari BPJS. Nanti akan muncul di V-claim-nya, akan muncul itu jadi kelihatan pasien itu tidak akan berobatnya diabetesnya ke rumah sakit A, hipertensinya ke rumah sakit itu tidak akan terjadi itu lagi nanti. Tapi itu sedang progres akselerasi. Jadi saya balik lagi mau berbicara tentang diabetes berarti kita bicara detection. Screening DM di klinik yang Kota Bandung sudah melakukan itu digunakan data. Kalau perlu datanya itu kita diskusikan nanti Dani ya, saya diskusikan dengan saya nanti kita bikin makalah, bikin jurnal, kita akan jurnal terapan atau jurnal internasional itu bagus sekali ya dalam masa pandemi ini. Atau kita bandingkan nanti dengan hasil di rumah sakit. Baru tata laksana di klinik sudah tahu semua dan rujukan. Jadi screening, kelola dan rujuk. Itu harus ada satu kesatuan di mana dalam rumah besarnya adalah continuum of care dan integrated care. Jadi kita harus sama-sama ngomongin diabetes itu tidak boleh berbeda-beda ya. Jadi sedangkan kami pun di FKRTL harus kuratif, edukatif dan rujuk. Ya, kita akan melakukan itu. Nggak usah takut, kita sama-sama teman sejawat dan saudara. Nah, baru ini, bagaimana dok kalau AB1 mencapai target? Karena ada hipertensi satu lagi. Jadi, saya katakan tadi, ini mungkin kecil, nanti saya bagikan 3 kelompok. 9, ya kurang dari 9, lebih dari 9. Kalau perka ini adalah 7,5, 7,5 dan 9. Saya bikin untuk pendekatan mencapai 7%. Kurang dari 9, lebih dari 9 atau equal, atau lebih dari 10. Kalau gula darahnya lebih dari 3 kelompok ya. Pasien masuk yang mana nih? Misalnya pasien yang kelompok masuk kurang dari 9. Pilih obatnya metformin. Atau obat kalau nggak ada kontraindikasi pilih yang lain. Monoterapi boleh obat apa saja. Tapi dalam 3 bulan
tidak mencapai target. Ya, kita lihat HbA1c-nya. Kita periksa HbA1c. Kalau mencapai target, lanjutkan monoterapinya. Ya. Kalau tidak mencapai target, kombinasi langsung pada bulan ketiga. Ya, kombinasi. Jadi kombin tambah apa? Setelah 3 bulan berarti 6 bulan tidak mencapai target, langsung kombinasi. Inilah yang namanya agresif treatment. Ya. Sebagaimana kalau lebih dari 9, langsung kombinasi. Kalau lebih 9 itu tercapai target dalam 3 bulan, triple terapi, tidak mencapai target. Ya. Kalau tidak mencapai target, 2 terapi tambah insulin. Setelah tercapai target, perhitungkan kardiovaskuler. Kalau ada vaskulernya ada, pilih obat-obat yang mempengaruhi kardiovaskuler. Ini bagian yang saya sarankan buat teman-teman di FKTP. Nah, untuk mencapai target 3 bulan itu, periksa gula darahnya setiap bulan untuk titrasi dosis setiap bulannya. Kalau targetnya apa? Puasanya kurang dari 130, 80 sampai 130, tidak tercapai, naikin dosis. Atau 2 jam postprandialnya lebih dari 180, treatment lagi, tambahkan dosis. Kalau selama 3 bulan tidak tercapai, naikkan dosis itu, kombinasi dengan obat lain. Jangan dinaikin dosis lagi. Ya, itu. Ini nanti saya bagikan. Mudah kan ya? Ini yang perkenalkan saya tadi. Ini pun sudah ada untuk dokter umum bagaimana cara-caranya. Tapi untuk mencapai 7 itu adalah seperti tadi ya. Nah, ini ada di apa itu? Di Fornas. Obat-obatnya nggak ada, Glin ada, glikasid ada, akarbos ada, dimepir kan sudah lengkap sebetulnya. Pioglitason ada, vidaglipin ada. Yang menarik adalah tentang perubahan atas peraturan undang-undang. Apa? Kita tidak tahu adanya sarana penunjang laboratorium jejaring. Ini saya sekarang juga agak kaget, ternyata laboratorium jejaring itu sudah diambil oleh, maaf, KF59 itu apa ya? Itu lab klinik. Lab klinik itu udah hampir semuanya adalah pasien BPJS. Sebetulnya berarti itu adalah diperiksakan di sini karena dibayarnya di luar kapitasi. Dan apotek dinas dorong BPJS untuk melakukan kerjasama untuk apotek jejaring. Karena ini penting untuk continue of care. Jadi obat-obatan itu mengambilnya bukan di rumah sakit, bukan di Vaskes TK2, tapi di apotek jejaring atau farmasi jejaring. Pemeriksaan laboratorium pun juga ada di laboratorium jejaring. Ini error lagi. Jadi harus bekerja sama dengan BPJS memang. Ya, BPJS yang bayar masalahnya ya. Nah, ini adalah yang di luar kapitasi. Ternyata bisa diperiksakan. Ya ngapain repot-repot kalau kita ada laboratorium jejaring. Gula darah puasa dibayaran 10.000, bukan oleh kapitasi dibayarnya. Tapi oleh laboratorium jejaring. Ini udah ada di PMK nomor 52 tahun 2016. HbA1c pun 3-6 bulan. Per kali. Tapi ada yang batas setahun 2 kali, itu gimana? Kita sudah terlambat. Mikroalbuminuri sudah, ini penapisan komplikasi kan bisa ada kolesterol, bisa ada. Dan ini semua dibayarkan oleh BPJS menurut Peraturan Menteri Kesehatan 52 tahun 2016 ya. Nah, ini jadi kalau di FKRTL nanti itu kalau 3 kali kunjungan bulan ketiga berarti kalau sudah tercapai kita akan kembalikan lagi ke FKTP. Dan ke FKTP kita akan memberikan surat rujuk balik ya, SRB, dan SRB itu melalui programnya Fiklaimnya BPJS. Alhamdulillah nih Kemkes dengan BPJS sudah sangat akur banget di dalam meningkatkan mutu pelayanan ya. Ya, kita kembali. Nah, ABCDes. Ya, ABCDes. Ya, kita lihat blood pressure, tadi gula, tekanan darahnya sekarang. Tekanan darah adalah suatu keadaan sama dengan diabetes, yaitu kondisi klinik yang kronis yang terus-menerus terjadi akibat tekanan darah yang meningkat. Biasanya disebut sebagai systemic hypertension atau arterial hypertension. Pada umumnya,
yang ada di kayak tadi diabetes yang paling banyak adalah diabetes tipe 2. Paling banyak sampai 95%. Kalau untuk hipertensi adalah essential hipertensi. Sedangkan yang sekunder hipertensi itu adalah sebagian kecil, ya. Mungkin sebagian kecil karena tidak terdeteksi. Kenapa hipertensi dimasalahkan? Ya tadi sama dengan diabetes. Karena dia akan mengganggu vaskularisasi aterosklerotik pembuluh darah kita. Akan terjadi stroke, retinopati, gagal ginjal, ada gagal jantung. Itu ya kenapa hipertensi harus dikendalikan dengan baik. Karena ada target organ damage-nya. Jadi TOD-nya itu target organ damage-nya terjadi di otak, mata, pembuluh darah, ginjal, dan jantung. Jadi kita harus kendalikan dengan baik, ya. Sebetulnya simptom atau sign pada orang diabetes itu tidak bersimptom, no simptom. Nggak ada spesifikasi, nyeri kepala, TD itu juga tidak. Walaupun itu kita kalah gejala ringan, misalnya ada headache, kita anggap aja morning headache juga, confused, fatigue, dan segala macamnya. Nggak jawab. Tapi diabetes, hipertensi ini adalah silent killer. Tiba-tiba lagi bangun tidur, perdah pembuluh darah, ya udah. Besoknya sudah bendera kuning keluar, ya. Bukan bendera putih, menyerah kalau bendera putih, ya. Oke, jadi TOD-nya, target organ damage adalah heart, otak, ginjal, mata, dan vaskuler. Inilah yang harus kita cegah sampai organ-organ ini tidak boleh terjadi. Saya ngambil JNC H, tampak bahwa hipertensi normalnya itu sangat rendah, ya. Berdasarkan ASA atau dengan hampir dari semua guideline bahwa norma itu kurang dari 120 dan 80. Jadi 130-90 itu udah hypertension. Prehypertension ya anggaplah sebagai hypertension, ya. Stage 1-nya 140 159, 90 sampai 99. Stage 2-nya lebih dari 160 hipertensi berat. Dulu kan berat, berat, ringan, sedang, ya. Jadi ringan, sedang, berat itu selalu. Kita lihat dari GNC yang terakhir adalah norma prehypertension stage 1 dan stage 2. Ini dapat lihat lagi, ini grade-nya banyak. Saya juga berubah-ubah, tapi kuncinya adalah ternyata tekanan darahnya harus di bawah 130/90 baru dikatakan bukan hipertensi, ya. Nggak jauh, ya. Jadi bagaimana? Ya, saya katakan screening. Kuncinya adalah screening pada orang-orang yang belum pernah ke dokter, pada fasilitas kesehatan yang datang ke puskesmas sekali-kali. Kalau ada yang mengantar, tensi itu orang yang mengantarnya kan nggak bayar. Bisa dicatat namanya siapa, segala macamnya. Kita bisa bikin itu. Jadi tulis dengan baik. Dan kalau sudah hipertensi, kontrol dengan baik dan monitoring dengan rutin. Jangan terus riwayat hipertensi pada penyakit itu lewat ginjal pada keluarga. Harus ditanya. Jadi harus dievaluasi, kata. Jadi kita lihat pasien-pasien dilakukan evaluasi apa saja. Lifestyle-nya harus benar. Penyebabnya apa? Risikonya terjadi peningkatan darah, dia makan garam yang banyak, makannya terlalu banyak, segala macam. Dan ditanya TOD-nya, target organ damage-nya harus kita lihat, ya. Jangan sampai buat tekanan darahnya normal tapi sudah stroke, udah matanya udah buta, itu jangan sampai, ya. Sekarang peristiwa apa yang mempengaruhi? Ya kita lihat yang mempengaruhi TOD itu ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi outcome. Apa? Jantungnya membesar. Tapi ada lagi CVD risk-nya, faktor risiko residennya apa? Tekanan darahnya tidak terkendali. Jadi akan mempengaruhi outcome. Apa itu jadi stroke atau apa? Atau ada keadaan klinik yang lain. Misalnya ada peripheral vascular disease, ada diabetes, itu akan mempengaruhi. Jadi hipertensi pun sangat mempengaruhi penyakit-penyakit lain, dan penyakitnya lainnya pun juga sangat mempengaruhi keadaan hipertensi. Jadi kita harus menghitung risk factor. Stratifikasinya tinggal dibaca saja. Kelihatannya bahwa orang tekanan darah dengan diabetes, dia termasuk very very high risk apapun. Jadi hipertensi diabetes itu very high risk. Treatment, ya. Oleh faktor risiko low risk 1, tidak ada faktor risiko low risk. Jadi kita lihat gambaran ini.
Kalau dia faktor risiko makin banyak, pasti dia masuk ke high risk. Tetapi kalau dia diabetes, itu pasti sudah very high risk. Ya, kelompoknya. Ya, itu yang harus kita hati-hati. Ya. Nah, sekarang laboratoriumnya, ya ini yang disarankan, lihat ini saya asam urat kalau nggak salah belum masuk, kreatif belum masuk, tapi ya kreatinin minimal sudah lakukan pemeriksaan ya. Jadi hipertensi manajemennya gimana? Balik lagi lifestyle. Atur makan, rendah garam, kemudian jadi penurunan berat badan, itu yang paling penting. Aktivitas fisik. Jadi balik lagi germas. Jadi kalau kita bicara diabetes, bicara hipertensi adalah gerakan masyarakat sehat adalah treatment awal menurut saya ya. Obat kapan? Ya kalau di atas ya. Kalau hipertensinya di atas 130 treatment. Jangan ditunda ya. Lebih baik targetnya tercapai apalagi pada pasien diabetes. Ya, kalau usia tua agak lebih tinggi sedikit ya. Jadi targetnya berapa? Kurang dari 140. Kalau usia tua kurang dari antara 140 untuk systolic blood pressure-nya 140 150. Kalau yang normal, kalau diabetes harus kurang dari 140. Diastoliknya pun harus kurang dari 90. Jadi harus tercapai. Jadi semua pasien itu yang tidak mencapai target tersebut harus dikonsultasikan ke penyakit dalam. Ya, apalagi sudah ada komplikasi, tolong konsulkan dulu ke penyakit dalam. Pujuk aja, jangan itu karena yang pertama ada selamatkan pasien. Jadi adalah referral. Kali ya saya kata referral tadi, kalau kreatinin naik, kalau target tidak tercapai, atau ada white coat hypertension, kirim aja ke PPK. Nah inilah yang dia. Kalau saya tambahin, kalau obatnya pasiennya dia dengan lebih dari 2 obat, konsul saja ya. Artinya tidak tercapai, kecuali kalau hipertensi, krisis kirim aja langsung. Setelah itu lewat pandang tentang hypertension. Kenapa saya mengatakan PRB sangat penting? PPK 1 bisa belajar dari kami, dari FKRTL, bahwa obat yang apa. Jadi, continue medical education secara tidak langsung berjalan. Karena tiap 3 bulan akan dikirim. FKRTL, CME-nya juga secara berlangsung. Jadi, kita akan memberikan edukasi terhadap melalui rekam medis atau resume medis. Ya, resume medis bukan rekam medis. Kemudian kunjungan kami pun akan fokus pada kasus. Makanya sedikit pun sekarang untuk nyari hipertensi yang modern, benar hipertensi tanpa ton itu sudah tidak ada. Sangat tidak. Rujukan dari Hasan Sadikin tahun kemarin. Rujuk balik ya. Karena memang tidak ada kasus-kasusnya. Ini masih ada di FKRTL tingkat 2. Nah ini harus kita rubah biar semua pasiennya ada didorong di PPK 1. Jadi itu ya sebagai simpulan. Diabetes mellitus dan hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang perlu mendapatkan perhatian untuk mencegah timbulnya berbagai komplikasi. Dokter di FKTP berperan, saya katakan, poin penting gatekeeper ada di FKTP, berperan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk rujukan dan duduk balik dalam tata laksana DM dan hipertensi. Ya. Pengelolaan gula darah dan tekanan darah membutuhkan kompetensi dokter dan pasienkes. Dukungan sistem rujukan dan pembiayaan yang optimal dalam rangka pelayanan kesehatan berkesinambungan. Integrated care yang paling penting. Saya itu biasa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita terhindar menjadi seorang diabetes, menjadi hipertensi. Tapi dalam kurun waktu tertentu kita akan jatuh pada hipertensi dan diabetes. Maksudnya semakin tua kita makin berisiko diabetes.